Selanjutnya Nabi bergerak meneruskan perjalanan, hingga akhirnya tiba di Baitul Maqdis. Beliau memasukinya dari pintu sebelah kanan. Setelah turun dari burak, beliau segera menambatkan binatang ini di dekat pintu masjid, tempat yang dahulu pernah digunakan oleh para nabi untuk menambatkan binatang kendaraan mereka. Disebutkan dalam suatu riwayat bahwa sesungguhnya Jibril menghampiri seonggok batu besar. Begitu meletakkan jari-jarinya, seketika batu tersebut hancur lebur dengan mengeluarkan suara cukup keras, sehingga membuat terkejut burak yang sedang istirahat. Nabi memasuki masjid dari pintu yang terkena sinar matahari. Beliau dan Jibril sempat sholat sendiri-sendiri 2 rakaat. Tidak lama kemudian tiba-tiba sudah berkumpul beberapa orang yang belakangan beliau tahu bahwa mereka itu adalah para nabi. Mereka ada yang sedang berdiri, ada yang sedang ruku, dan ada yang sedang bersujud. Setelah seruan azan dikumandangkan dan diteruskan dengan seruan iqomat, mereka pun berdiri dengan membentuk beberapa saf. Mereka sedang menunggu yang akan menjadi imam mereka. Tiba-tiba Jibril memegang tangan Nabi seraya memberi isyarat supaya beliau maju ke depan sebagai imam. Dan beliau pun salat 2 rakaat menjadi imam mereka. Diriwayatkan dari Ka'ab, Jibril memberitahu para malaikat. Mereka pun sama turun berbondong-bondong dari langit. Selanjutnya Allah mengumpulkan semua rasul dan nabi untuk ikut bergabung. Nabi pun salat menjadi imam para malaikat serta para rasul. Wahai Muhammad, Anda tahu siapa yang tadi sama salat di belakang Anda? Tanya Jibril kepada Nabi, begitu selesai salat. Tidak, jawab Nabi. Mereka tadi adalah seluruh nabi yang pernah diutus oleh Allah Ta'ala, jawab Jibril. Selanjutnya Nabi mendengar setiap nabi memuji Tuhannya dengan puji-pujian yang sangat indah. Kalian semua memuji Tuhan kalian, dan aku pun selalu memuji Tuhanku, kata Nabi. Selanjutnya Nabi bersabda, segala puji kepunyaan Allah, yang telah mengutusku dengan membawa rahmat bagi seluruh sekalian alam, dan bagi seluruh umat manusia, untuk memberi kabar gembira, dan menyampaikan peringatan. Allah lah yang telah menurunkan Al-Quran kepadaku, sebagai penjelasan bagi segala sesuatu. Allah telah menjadikan umatku sebagai umat terbaik yang ditampilkan untuk manusia. Allah menjadikan umatku sebagai umat yang tengah-tengah. Allah juga menjadikan umatku sebagai yang pertama, sekaligus yang terakhir. Allah telah melapangkan dadaku, menghilangkan noda dosa dariku, mengangkat derajatku, dan menjadikan aku sebagai sang pembuka yang paripurna. Nabi Ibrahim pernah mengatakan, berkat hal itulah Muhammad telah memuliakan kalian. Nabi memilih susu. Tiba-tiba Nabi merasa kehausan yang teramat sangat. Jibril segera membawakan untuk beliau sebuah bejana berisi khamar dan sebuah bejana lagi berisi susu. Dan ternyata beliau memilih bejana yang berisi susu untuk diminum. Anda telah memilih yang fitrah, kata Jibril kepada Nabi. Seandainya tadi Anda memilih meminum khamar, niscaya umat Anda akan suka melakukan sesuatu yang sia-sia, dan di antara mereka tidak ada yang akan mengikuti Anda kecuali hanya sedikit saja. Disebutkan dalam suatu riwayat, sesungguhnya bejana yang dibawa oleh Jibril ada 3. Dan bejana yang ketiga berisi air. Seandainya tadi Anda memilih air, niscaya umat Anda akan tenggelam.
Disebutkan dalam suatu riwayat bahwa salah satu di antara 3 bejana yang disodorkan kepada Nabi adalah bejana berisi madu, bukan air. Dan sesungguhnya beliau melihat beberapa bidadari dari sisi kanan batu besar. Beliau mengucapkan salam, dan mereka pun menjawabnya. Beliau bertanya, dan mereka pun memberikan jawaban yang menyenangkan hati. Bertemu dengan Nabi Adam di langit pertama. Selanjutnya Nabi dibawa oleh Jibril menjalani peristiwa Miraj. Ikut dalam perjalanan ini ialah arwah-arwah anak cucu Adam. Seluruh makhluk tidak pernah melihat yang lebih indah daripada peristiwa Miraj. Di sana ada perhiasan dari perak dan dari emas yang berasal dari surga Firdaus. Di sebelah kanan dan kiri, beliau diapit oleh rombongan malaikat. Nabi dan Jibril naik hingga tiba di salah satu pintu langit dunia yang bernama pintu Ifsah. Di sana ada malaikat yang bernama Ismail, penjaga langit dunia. Malaikat penghuni udara ini sama sekali tidak pernah naik ke langit, dan juga sama sekali tidak pernah turun ke bumi, kecuali hanya pada hari ketika Nabi wafat. Di hadapannya ada 70.000 malaikat yang masing-masing mereka memiliki serdadu sebanyak 70.000 malaikat juga. Jibril meminta dibukakan pintu langit tersebut. "Siapa ini?" tanya yang ada di balik pintu. "Jibril," jawab Jibril. "Siapa yang bersama Anda?" tanyanya. "Muhammad," jawab Jibril. "Apakah ia sudah diutus?" tanyanya. "Ya," jawab Jibril. "Selamat datang, seorang saudara dan khalifah, sebaik-baik saudara dan sebaik-baik khalifah. Sebaik-baik orang yang datang telah datang," katanya. Ia lalu membukakan pintu untuk Nabi dan Jibril, dan begitu mereka sudah ada di dalam, ternyata itu adalah Nabi Adam, bapa seluruh umat manusia, yang bentuknya sama seperti bentuk ketika Allah Ta'ala menciptakannya. Arwah-arwah para nabi berikut orang-orang mukmin keturunannya diperlihatkan dengan jelas kepada Nabi. Beliau bersabda, "Roh yang baik, dan jiwa yang baik. Tolong jadikan mereka di surga tertinggi." Lalu diperlihatkan dengan jelas kepada Nabi arwah-arwah anak cucu keturunan Nabi Adam yang kafir. Beliau bersabda, "Roh yang buruk dan jiwa yang buruk. Tolong jadikan mereka di neraka Sijin." Dari sebelah kiri Nabi melihat sosok hitam, dan sebuah pintu yang mengeluarkan bau sangat busuk. Begitu melihat ke sebelah kanan ia tampak tersenyum, tetapi begitu melihat dari sebelah kiri ia tampak bersedih dan menangis. Nabi mengucapkan salam kepadanya, dan setelah menjawab salam beliau ia mengatakan dengan penuh semangat, "Selamat datang seorang putra yang saleh, Nabi yang saleh." "Siapa dia?" tanya Nabi kepada Jibril. "Dia itu adalah moyang Anda si Adam, dan sosok hitam tadi adalah jiwa anak cucunya. Golongan kanan di antara mereka adalah calon penghuni surga, dan golongan kiri di antara mereka adalah calon penghuni neraka." Begitu memandang ke arah kanan ia tersenyum dan merasa gembira, dan begitu melihat ke arah kiri ia bersedih dan menangis. Pintu yang terletak di sebelah kiri adalah pintu jahanam. Begitu melihat anak cucunya yang memasukinya, ia menangis dan bersedih. Selanjutnya Nabi berlalu dengan tenang, dan mendapati orang-orang yang suka memakan harta riba serta harta anak-anak yatim, para pezina, dan yang lain. Bentuk mereka sangat buruk. Bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya di langit kedua. Kemudian Nabi naik ke tingkat langit yang kedua.
Jibril meminta dibukakan pintunya. "Siapa ini?" tanya yang ada di balik pintu. "Jibril," jawab Jibril. "Siapa yang bersama Anda?" tanyanya. "Muhammad," jawab Jibril. "Apakah ia sudah diutus?" tanyanya. "Ya," jawab Jibril. "Selamat datang, seorang saudara dan khalifah, sebaik-baik saudara dan sebaik-baik khalifah. Sebaik-baik orang yang datang telah datang," katanya. Ia lalu membukakan pintu untuk Nabi dan Jibril, dan begitu mereka sudah ada di dalam, ternyata itu adalah kedua putra sang bibi, yakni Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria. Pakaian dan rambut keduanya sangat mirip satu sama lain. Bersama mereka beberapa kaum pengikutnya. Ternyata rambut Nabi Isa keriting, postur tubuhnya tinggi besar, kulitnya putih kemerah-merahan. Ia mirip dengan Urwah bin Mas'ud Ats-Sakafi. Nabi mengucapkan salam kepada Isa dan Yahya. Dan setelah menjawab salam beliau, mereka mengucapkan, "Selamat datang, wahai saudara yang saleh dan seorang Nabi yang saleh." Mereka juga mendoakan kebaikan untuk beliau.